polio banyak, hepatitis, itu banyak kan sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu. Itu tuh nggak pernah dikasih sesuatu yang gratis, Dok. Itu orang bayar kan? Bayar. Untuk anak kecil aja vaksin polio itu bayar. Iya. Oke. Kenapa vaksin itu gratis terus 3 kali? Itu yang gue mikir. Logistiknya dari mana gue secara pengusaha ya? Ini uangnya dari mana? Uang siapa? Ya, Dan nggak kenapa gratis? Itu nggak pernah masuk di gua. Lu polio dibiarin mati kok. Mereka nggak pernah peduli sama lu. Jadi para elit ini menurut gue nggak pernah peduli sama kalian. Nah, Tapi ya. kenapa yang ini dia peduli banget untuk masukin itu? Jadi Well, sekilas argumen ini memang terdengar logis karena ya Bang Timothy ini menggunakan kacamata seorang pengusaha. Semua ada biaya, semua ada logistik, semua ada uang. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dalam dunia bisnis itu tidak ada yang benar-benar gratis. Dan saya tidak menyalahkan pendapat dari Timothy Ronald. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda. Vaksin COVID itu digratiskan bukan karena para elit di dunia itu tiba-tiba berubah menjadi malaikat, melainkan karena pandemi COVID-19 itu adalah ancaman sistemik. Kalau misalnya virus ini dibiarkan menyebar tanpa kendali, dampaknya itu bisa jauh lebih buruk. Saya ingin kasih analogi pemadam kebakaran tadi ya. Bayangkan rumah antum sedang kebakaran di tengah malam gitu. Lalu datang mobil pemadam kebakaran. Para petugas yang lelah dan mengantuk itu memadamkan api dengan segala tenaga. Nah, antum pikir mereka datang itu karena mereka sayang sama rumah antum? Ya belum tentu. Mereka datang itu belum tentu karena cinta, belum tentu juga karena sayang ataupun peduli sama antum. Tapi yang pasti adalah bahwa pemadam kebakaran itu datang karena ya tanggung jawab dan kesadaran bahwa kalau misalnya api itu dibiarkan, bukan hanya satu rumah yang habis, tapi satu kompleks itu bisa ikut terbakar. Dan itu menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Jadi memadamkan api sejak awal itu jauh lebih murah dan rasional dibandingkan membiarkan kehancuran total. Dalam konteks pandemi, negara-negara itu menggelontorkan dana besar untuk vaksin bukan karena terlalu cinta pada rakyat, tapi karena mereka menghitung resiko. Kalau rumah sakit kolaps, biaya kesehatan membengkak. Kalau misalnya lockdown berkepanjangan, ekonomi kita itu jadi lumpuh. Kalau pengangguran meningkat, beban bantuan sosial itu melonjak. Dan pada akhirnya, stabilitas sosial itu terancam. Kalau pandemi dibiarkan, kerugian ekonomi itu bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan biaya vaksinasi massal. Makanya vaksin gratis itu bagi saya justru merupakan strategi ekonomi dan kebijakan publik yang paling rasional, bukan bukti adanya konspirasi. Kemudian soal kecurigaan Bang Timothy mengenai kenapa vaksin lain tidak selalu gratis. Jawabannya ada pada kebijakan kesehatan publik masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, setahu saya, vaksin polio, campak, DPT, hepatitis B, dan beberapa vaksin lain itu masuk dalam program imunisasi nasional dan diberikan gratis di puskesmas. Dan sepengetahuan saya, imunisasi dasar di Indonesia itu memang disediakan tanpa biaya bagi masyarakat. Jadi, klaim bahwa vaksin itu selalu berbayar itu tidak sepenuhnya benar. Jadi, di sini Bang Timothy Ronald itu melakukan generalisasi berlebihan seolah-olah semua vaksin itu mahal dan tidak pernah digratiskan. Padahal kenyataannya tidak demikian.